Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, kita kembali belajar bahasa Jepang, minasan. Ya, kali ini pembahasan kita yaitu belajar bahasa Jepang dasar sih sebenarnya ya. Ini untuk memenuhi ya sebagian permintaan begitu ya dan kebutuhan terutama yang adik-adik atau teman-teman yang kesulitan ya di dasar-dasar bahasa Jepang. Kali ini kita bahas perubahan kata kerja yaitu bentuk T ya sekaligus dengan bentuk tanya ya karena pada dasarnya mereka sebenarnya masih punya rumus yang sama, jadi sekalian saya bahas ya. Baik. Jadi ini kan salah satu bentuk kata kerja perubahan kata kerja yang sangat penting ya dan mungkin ada yang masih kesusahan begitu, terutama yang adik-adik baru mulai belajar. Jadi ini diperuntukkan untuk mereka ya, minasan. Hai. Oke, langsung saja kita ke pembahasan bentuk T dan bentuk ta ya. Oke. Nah, sebelum ke bentuk T dan bentuk ta ya, kita akan saya sedikit akan menjelaskan bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang itu terbagi ke dalam 3 kelompokan ya. Seperti minasan juga saya rasa sudah tahu. Nah, ciri-cirinya kan 3 kelompok ya. Nah, 3 grup gitu. Pertama grup 1 itu ciri-cirinya seperti apa? Yaitu berbunyi i sebelum masnya ya, atau berabjad baris i ya di kana minasan sebelum mas gitu ya. Contohnya di sini ada kata kaimas ya. Jadi ini yang saya biru-birukan inilah yang bunyi i yang saya maksud gitu ya. Jadi ini kata kerja ke-1. Terus tachimas gitu ya, ci kan bunyinya ada i-nya ya, tachi. Nah ini juga grup 1 ya kan, sebelum mas bunyinya ichi gitu ya. Terus ada sukurimas gitu ya, sukurimas ri-nya ini, itu yang saya maksud dengan bunyi i ya, sukurimas. Dan asobimas juga sama, bi-nya itu ya, sebelum mas bunyi i. Nomimas juga sama, mi. Kemudian terakhir ada shinimas juga ni. Nah ini ciri-ciri dari kata kerja kelompok 1 ya, ciri-ciri yang yang ada pada kata kerja grup 1 yaitu bunyi i sebelum mas gitu ya. Hai, oke, sampai sini mungkin masih oke lah ya, paham. Nah, berikutnya untuk kelompok 2 atau kata kerja grup kedua, nah ciri-cirinya apa? Yaitu berbunyi e sebelum mas, ya kan? Kalau tadi yang grup 1 bunyi i, sekarang bunyi e kalau grup 2, dan atau 1 huruf sebelum mas. Jadi sebelum masnya kalau cuma 1 huruf minasan itu juga grup 2 ya. Contoh pertama yang bunyi e ada tabe mas, sebelum mas bunyinya b ya. B itu kan vokalnya terakhir e ya. Maka ini grup 2 gitu ya. Terus ada suke mas ya, sebelum mas juga bunyinya suke ya, ke itu pakai e, jadi ini juga grup 2. Nah yang saya maksud yang 1 huruf sebelum mas itu kata nemas contohnya, nanti ada contoh yang lain, ini salah satu saja. Nemas ya, sebelum mas cuma ne bunyinya gitu ya, cuma 1 huruf gitu minasan. Nah ini juga grup kedua. Nah, grup kedua ini ada beberapa pengecualian. Walaupun bunyinya sebelum mas itu bukan e dan bukan 1 huruf juga minasan, tapi mereka masuk kelompok 2 gitu ya. Ada beberapa kosakata pengecualian. Saya contohkan di sini ada abimas yang artinya mandi, itu grup 2 ya, jangan grup 1 walaupun bunyinya bi tapi ini grup 2. Hati-hati di sini ya. Kemudian ada karimas meminjam gitu ya. Ini juga ri harusnya kan 1 ya, tapi ini masuk ke kelompok 2 ya, karimas. Terus ada orimas juga sama, grup 2 artinya turun. Kemudian ada oki, turun dari kendaraan ya, dari kereta dan sebagainya. Kemudian ada okimas, ini yang bangun tidur minasan ya. Ini juga grup kedua gitu ya. Nah sebagian orang mungkin minasan juga mungkin ada yang pernah dengar ya, mengelompokkan kata kerja di bahasa Jepang itu ada 4 mungkin ya. Nah salah satu yang terakhirnya itu ya ini pengecualian-pengecualian. Tapi kalau secara yang saya pelajari dan secara umum kebanyakan orang kata kerja Jepang itu tetap 3 grup gitu ya. Nah yang pengecualian ini masuk ke grup 2 tapi di di pengecualian gitu saja sebenarnya ya. Hai. Oke ya, jadi ini tidak semua ya, belum semua pengecualiannya, ada beberapa lagi, tapi yang sering-sering muncul ya kurang lebih ini. Nanti kita lihat lagi mana tahu ada contoh yang lain. Lanjut untuk kata kerja ketiga ya, atau grup terakhir yaitu grup ketiga ada cuma 2 minasan, ada shimas dan ada kimas. Oke ya, jadi ini minimal sudah tahu ya. Jadi kalau ada kata kerja yang muncul mas gitu, kita sudah bisa klasifikasikannya apakah grup 1, grup 2 atau grup 3 gitu ya.
Baik. Nah, setelah kita ini paham ya pengelompokan kata kerja atau ciri-ciri kata kerja masing-masing grupnya, barulah kita bisa merubah ke bentuk T. Kalau enggak akan kerepotan gitu ya. Nah, pertama, bagaimana perubahan kata kerja tersebut ke bentuk T? Ini saya mulai dari grup 1 dulu ya. Nah, grup 1 ini punya aturan yang sedikit memang harus dihafal dan dilatih, dibiasakan gitu ya. Oke, yang grup untuk kata kerja grup 1 yang tadi ciri-cirinya bunyi I minasang sebelum mas, grup 1. Lihat. Nah, ini agak beberapa ada aturan ya. Jika sebelum mas terdapat huruf I, ci, ri, maka gunakanlah atau gantilah mereka dengan bunyi et. Untuk merubah ke bentuk T-nya jadi ganti dengan et gitu ya. Contohnya ada kaimas di situ kan grup 1 ya. Kaimas artinya membeli. Ya, I-nya ini kan menandakan grup 1 ya, kata kerja grup 1 sehingga karena ada huruf I di situ maka I langsung kita ganti dengan bunyi T double ya, bunyi double kate. Jadi I-nya langsung dibuang dengan emasnya juga dibuang, ini sudah saya merahkan jadi kate. Terus ada kata machimas ya, sama ada huruf C di situ sebelum mas minasang. Nah, itu yang saya maksud ya, yang di atas ini langsung saja diganti dengan ate berarti mate. Jadi C-nya jangan dibawa lagi, langsung mate. Lanjut ada norimas, machimas artinya menunggu ya. Nah, norimas artinya naik, juga sama bunyi ri di sini ya. Norimas jadi note, ri-nya langsung diganti dengan ate. Masnya juga otomatis langsung dibuang juga ya. Hai, note. Nah, ini ya. Jadi apabila sebelum mas bunyi ichiri, ada bunyi ichiri, maka gantilah dengan ate, bunyi double ate ya. Hai. Itu modal yang pertama. Berikutnya yang kedua. Nah, apabila atau jika sebelum mas terdapat huruf B, mi, ni, maka gantilah dengan engde. Jadi engde itu ya bentuk T juga, cuman walaupun bunyinya tidak T ya minasang, tapi dia juga bentuk T. Perubahannya jadi engde kalau sebelum mas berbunyi bi, mi, dan ni. Contohnya di sini ada kata yobimas ya, artinya memanggil. Yobimas, bi kan ada di sini ya, bi langsung ganti engde, berarti jadi yonde ya. Masnya otomatis juga dibuang. Ada nomimas, ada mi di sini sebelum mas minasang masuk ke ende ya. Hai, langsung jadi nonde. Langsung dibuang ya. Shinimas ada ni di sini juga sama. Shinimas jadi shinde. Hai, seperti itu untuk kelompok 1 perubahannya. Ya, berikutnya masih ada lagi. Nah, ini. Apabila sebelum mas berbunyi ki itu jadi it ya. Kita ganti dengan jadi it bunyinya. Kalau gi jadi ide, kalau shi jadi shite. Nah, ini sengaja saya satu buat ya, karena ini tunggal-tunggal sendiri minasang. Contohnya misalnya ada kata kikimas, ada bunyi ki sebelum mas gitu ya. Nah, di sini berarti ki-nya kita ganti dengan langsung ite ya, ada i-nya ya, ite. Maka bunyinya jadi kite. Kemudian ada oyogimas ya, bunyi gi di sini minasang langsung ganti dengan ide, berarti oyoide. Gitu ya, oyoide. Lanjut ada hanashimas, shi ya, ada shimas ini sini bunyi shi, sebelum mas bunyi shi maka langsung ganti dengan shite, berarti hana shite gitu ya. Jadi langsung diganti dengan bunyi ini masing-masing ya. Ki jadi ite, gi jadi ide, shi jadi shite. Nah, ini untuk kata kerja kelompok 1, perubahannya seperti ini untuk ke perubahan bentuk T-nya minasang ya. Jadi memang agak sedikit harus memperhatikan, ini membiasakan ya bunyi ichiri ganti ete, makanya ada lagunya kadang-kadang ichirite gitu ya, bimininde gitu ya, terserah pakai lagu atau mengingatnya. Dan ini harus dibiasakan gitu ya, melatih-latih sendiri gitu ya kata kerjanya. Oke ya, ini untuk grup 1 perubahan bentuk T-nya seperti ini. Lanjut ke kata kerja grup 2. Nah, kata kerja grup 2 sebenarnya lebih simple ya, biasanya lebih mudah ya. Di sini ubah saja masnya langsung dengan T minasang ya kan, langsung ganti. Misalnya ada kata tabe mas, masnya langsung kita ganti dengan T, tabete. Itu untuk grup 2 ya, simple kan ya. Kake mas kakete, mimas mite. Nah, ini mimas ini juga grup 2 ya, karena ciri-cirinya apa? Sebelum masnya berbunyi satu, cuman ada satu huruf mi yaitu, jadi ini grup 2 nih, mite. Terus shirabe mas jadi shirabete, shirabete. Nah, ini ya. Jadi grup 2 lebih simple ya perubahan bentuk T-nya gitu ya. Nah, bagaimana yang pengecualian tadi? Yang grup 2 kan ada yang pengecualian tadi ya minasang, sudah saya sebutkan tadi. Juga sama, masnya langsung dibuang jadikan T ya. Karimas yang artinya meminjam tadi jadi karite.
Orimas, orite. Abimas, abite. Okimas, okite. Nah, ini harus hati-hati ya. Pengecualian-pengecualian ini harus dibiasakan minasang ya. Hai. Oke, itu masih beberapa, masih ada lagi, tapi yang paling sering muncul untuk tingkat dasar ya ini dulu ya, yang bentuk T-nya yang ini. Nanti ada tarimas itu juga bunyi I tapi grup 2. Hai. Oke, untuk grup 2 mudah ya, bentuk T-nya tidak masalah. Lanjut ke grup 3. Grup 3 tadi ada berapa kata minasang? Terbatas ya, cuman ada 2 kata, yaitu masih ingat nggak? Shimas dengan kimas ya. Ini shimas yang artinya melakukan, kimas yang artinya datang ya. Nah ini gampang, shimasnya jadi shite, kimasnya jadi kite. Sebenarnya mirip ya dengan bentuk kedua, masnya langsung diganti dengan T. Baik. Nah contoh pengembangannya grup 3 kan biasanya fungsinya ini banyak digabungkan dengan kata benda ya. Misalnya ada kata benkyo ditambah shimas, benkyo shimas. Nah ini juga sama ketika merubah bentuk T, shimasnya ini yang kita ganti menjadi shite ya, benkyo shite, kan kata kerja ketiga. Renshu shimas, renshu shite. Motte kimas ya, motte kimas itu datang membawa ya, datangnya kita ganti jadi ini, motte kimas, motte kite. Terus ada surete kimas, ya sama, kimasnya dari datang yang ini grup 3, berarti jadi surete kite. Gitu ya. Nah, ini variasi dari grup 3 kan seperti ini ya kurang lebih. Jadi perubahannya bentuk T-nya mengikuti dasarnya ini ya, shimas, shite, kimas jadi kite. Hai. Daijoubu desu ka? Hai, sampai sini oke, paham minasang? Ya, oke, kalau paham coba kita latihan ya. Kita rubah bentuk masnya ke bentuk T, kata kerja yang kita tampilkan ini. Lihat ada kata aimas. Ya, aimas ini grup berapa? Grup 1 kan? Jadi apa bunyinya bentuk T-nya? Aimas, ichirite yang itu tadi. Aimas jadi atte ya. Ichirite i jadi atte. Terus akemas. Nah, grup berapakah ini akemas? Ya, akemas itu karena bunyi sebelum mas adalah E, maka grup 2. Akemas, grup 2. Nah, diapakan tadi bentuk T-nya? Perubahannya langsung hilangkan mas, jadi akete. Nah, gampang ya. Lanjut, ada tachimas. Ini grup berapa? Sudah pasti ya, tahu. Grup 1. Tachimas, ya. Jadi apakah bunyinya? Karena ada ci sebelum mas. Ya, jadi tate desu ne. Tate, ichirite ci-nya itu jadi tate. Terus ada kata yomimas ya. Ada mi, yomimas. Jadi apakah dia kalau ada mi? Iya, jadi yonde, bimininde ya. Bimini jadi angde, bimininde. Yomimas jadi yonde. Kikimas jadi iya, kite karena ada ki di sini menasang ini ki-nya di sini kan. Jadi ite, kite. Kemudian ada oyogimas, gi, masih ingat nggak gi? Kalau gi jadi apa dia bentuk T-nya? Ya perubahannya jadi oyoide, ide kan? Kalau dia gi jadi ide, makanya oyoide. Lanjut, ada misemas. Grup berapakah ini misemas? Ya kalau kita lihat ya bunyi mas, sebelum mas itu kan bunyi mise. Ada vokal E di sana kan, maka dia grup 2, berarti bentuk T-nya misete desu ne, misete. Nah, gampang ya. Lanjut ada narabemas, ini juga gampang lah ya. Dari bentuknya saja ini grup 2, makanya narabete. Lanjut ada fukushu shimas. Nah, ini agak panjang-panjang gini ya, gabungan antara kata benda dengan shimas yang grup 3. Berarti grup 3 ini, benkyo shimas, shimas jadi iya, benkyo shite. Fukushu shite nih shimas, fukushu shite. Lanjut ada sukurimas, ya ini grup berapa? Kalau kita lihat di sini sukuri ya bunyi ri berarti grup ya grup 1 berarti sukute. Terus ada hakobimas ya ada bi di sini minasang ya ini juga grup atau kelompok 1 hakobimas jadi hako ente ya kan bi jadi angte. Masih ingat tadi rumusnya kan? Lanjut ada keshimas ya ada shimas keshimas di situ berarti grup ada bunyi I, berarti grup 1, keshi, keshite. Ya kan tadi terakhir di grup 1 kan si ya, bunyi si itu jadi shite. Oke lanjut ada asobini kimas, ya kan, asobini. Kalau panjang begini udah tau lah ya, ini grup 3 ini kimas, berarti asobini kite nih. Hai, kimasnya jadi kite langsung gitu kan, grup 3. Hai. Oke, ini untuk perubahan kata kerja bentuk T minasang ya. Hai. Berikutnya kita ke ini sudah paham lah ya mudah-mudahan ya. Dan cukup kan. Lanjut ke bentuk ta.
Nah, bentuk ta sebenarnya sama persis dengan perubahan bentuk t minasang. Cuman bunyi t-nya dirubah jadi bunyi ta. Kalau ada ta, t jadi ta, atau engde jadi engda, ide jadi ida, ya gitu. Pokoknya bunyinya jadi ta. Contoh ya di sini, ichiri kalau tadi kan bentuk t jadi ate, sekarang ata ya. Contohnya di sini gampang lah ya. So, kaimas jadi kata. Machimas kalau tadi kan kate ya, sekarang jadi kata. Sama polanya ichiri, tadi kan ate, sekarang atta sama. Terakhir norimas jadi nota. Oke, makanya karena satu rumus jadi saya gabungkan dengan bentuk T minasang biar nggak susah-susah ya. Lanjut sama yang kedua ya kan, bimini kan jadi angde yang bentuk T. Nah, sekarang bentuk ta jadi angda bunyinya dia kan. Yobimas jadi yonda. Nih kan nomimas nonda, shinimas shinda gitu kan. Terus yang ini kimas yang tadinya ite jadi ita, ki maksud saya, ki jadi ita, gi jadi ida, si jadi sita. Kalau tadi kan tt semua kan, sekarang jadi ta. Ya. Kikimas dari kita, jangan kita lagi, kita bentuk ta. Oyogimas oyoi da ya, oyoi da. Hanashimas hanashi, hanashita. Sama persis kan polanya, ya, rumusnya sama ya, cuman bunyi aja berubah dengan bentuk t tadi. Lanjut grup 2 juga sama ya, onaji persis ya kan, persis semuanya ya kan, tabemas jadi tabeta bukan tabete, kakemas kaketa, mimas mita, shirabemas shirabeta. Nih onaji mata ke onaji des. Ke karimas yang pengecualian juga sama, karita, orita, abita dan okita ya kan, onaji des. Yang grup ketiga juga sama demikian minasang. Hai, shimas yang tadinya shite jadi shita, kimas yang jadi kite jadi kita. Ya kan, benkyou shimasu, benkyou shita, renshu shimasu, renshu shita, motte kimasu, motte kita, surete kimasu, surete kita. Desu ne. Hai, jadi bentuk ta itu sama rumusnya mengikuti dengan bentuk t, cuman berubah bunyinya dari t ke jadi ta. Itu saja minasang ne, kantang desu yo ne. Hai, desu yo ne. Hai. Oke, minasang, ya mudah-mudahan video bentuk perubahan kata kerja bentuk T dan bentuk tanya bisa membantu minasang adik-adik semuanya, terutama yang baru mulai belajar ataupun yang belum paham betul tentang perubahan bentuk T. Mudah-mudahan bisa membantu minasang semuanya, adik-adik semuanya gitu ya. Hai, arigatou gozaimashita untuk kali ini ya, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk minasang dan terus semangat belajar bahasa Jepang ini, gambatte kudasai. Ja, arigatou gozaimashita. Mata aimashou. Hai, ja, sayonara.